rangka untuk mendidik anak-anak di zaman sekarang yang dalam rangka mendidik saat ini itu mereka sebetulnya kan tidak untuk menghadapi kehidupan saat ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Maka di kegiatan PPG Bapak Ibu jangan kaget, nanti ada berbagai treatment ya sebelum kegiatan aktivitas yang kita sebut ada kegiatan nanti pendalaman materi, kemudian lokakarya, kemudian ada PPL, dan terakhir ditutup dengan UKIN dan uji kompetensi yang kita sebut UP ya. Itu nanti Bapak Ibu harus ya melewatinya kurang lebih dalam 89 hari. Sebelum itu ternyata Bapak Ibu diminta untuk melengkapi RPL Bapak Ibu. Nah, ini bagian yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu. Makanya kami sampaikan sedini mungkin biar nanti selama proses pengisian itu bisa diisi dengan ya artinya tidak mendadak, tidak harus Bapak Ibu berjibaku dalam sehari semalam atau dalam seminggu. Ya. Ngapunten ini saya tampilkan untuk tampilan kita. Cek apakah sudah tampil Bapak Ibu, saya mohon izin share materi RPL. Sudah. Sudah. Oh, Pak. Alhamdulillah Tampil. Bapak Ibu. Sudah tampil. Rekognisi pembelajaran lampau RPL PPG dalam jabatan PTKN Pekalongan ini perlu diketahui kurikulum PPG ini nanti Bapak Ibu dalam transkripnya muncul sebanyak SKS-nya adalah 36 SKS. Jadi 36 SKS yang 24 SKS ini kita ambil dari RPL, rekognisi pembelajaran lampau pengalaman Bapak Ibu menjadi guru itu kita nilai menjadi SKS. Nah, nanti yang 12 SKS itu adalah materi yang diikuti selama 85 hari. 85 hari ada pendalaman materi yang kurang lebih 5 SKS, ada lokakarya, nanti 3 SKS, PPL 4 SKS, 12. Lah 12 itu tambah 24 yang RPL jadi 36. Nanti muncul di transkrip. Lah Bapak Ibu apa saja RPL? Rekognisi pembelajaran lampau ini sebetulnya adalah bagian dari upaya bagaimana agar Bapak Ibu tidak terlalu lama-lama dalam mengikuti pembelajaran PPG kan. Jadi cukup dengan rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pengalaman Bapak Ibu dalam mengajar ya selama 6 tahun insya Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Kulukum ro'in ini. Dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk RPL seperti ini ya. Semampu Bapak Ibu nanti ada poin-poin yang harus diisi. Ini saya sampaikan secara umum saja Bapak Ibu, nanti akan saya buka juga di space-nya Bapak Ibu. Space itu adalah LMS, Learning Management System yang digunakan Bapak Ibu nanti dalam pembelajaran PPG ya selama 89 hari. Ada apa saja rekognisi belajar lampau dibagi menjadi 5 mata kuliah. Ada kegiatan pelaksanaan tugas mengajar. Ini bidang pedagogik. Nama mata kuliahnya pengembangan kompetensi pedagogik yang harus diunggah Bapak Ibu, yang harus distorkan kepada kami melalui LMS nanti adalah surat keterangan atau surat tugas mengajar. 6 tahun ya bisa dihitung ke belakang dari tahun 2022. Ini kalau sudah ada ST baru ya sudah masuk ya, berarti kalau ke belakang 2002, 2001, 2020, 19, 18, 17, berarti dari tahun 2017. Ke belakang Bapak Ibu nanti dari kalau per semester ada SK-nya ya monggo per semester, tapi kalau ada per tahun anggaran per tahun akademik ya silakan dibuat per tahun akademik. Ini menyesuaikan dengan lembaganya Bapak Ibu, tidak harus dibuat per semester untuk SK mengajar. Indikator nilainya bagaimana? Indikatornya ini ada tertulis A, ini lengkap 6 tahun ke atas. Jadi kalau Bapak Ibu melampirkan dari sejak menjadi guru ya monggo. Kan, jadi tetap kita nilai A. 6 tahun atau 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 12, kita tetap nilai A. Jadi Bapak Ibu
yang perlu diperhatikan nanti bisa SK-nya dalam bentuk per semester atau 1 tahun ya akademik itu bisa. Ini diberikan nilai atau pengakuan ya, pengakuannya rekognisi itu sebetulnya kan pengakuan pembelajaran lampau itu pengalaman Bapak Ibu menjadi guru ini menjadi bagian yang harus diakui. 6 SKS. Nanti contoh-contoh SK-nya ya tidak harus kami berikan contoh lah. Maksudnya kalau masing-masing kadang kan Bapak Ibu di grup itu yang lapor diri saja banyak pertanyaan. Sebetulnya ada pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, tapi ditanyakan sehingga kadang menjadi aturan. Pak pakai map enggak? Wes ora usah wes. Nganggo map engko dadak loro map nang kene akeh mape. Warnanya apa? Nggak usah, ya. Kalau nggak perlu ditanyakan, nggak ada aturan, ngoten mawon nggak usah ditanyakan. Tapi mungkin bagian dari kekritisan Bapak Ibu. Lanjut, ya. Yang kedua ada mata kuliah pengembangan kompetensi profesional. Ini bagian dari kegiatan peningkatan kompetensi bidang studi. Kegiatannya dalam bentuk apa tagihannya? Ini bisa berupa sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan, kegiatan ilmiah ya, KKG, kelompok kerja guru, MGMP, forum jenis atau forum ilmiah lainnya. Minimal 5 kali dalam 1 semester. Ini aturannya, tetapi sebetulnya bisa dimaknai Bapak Ibu, yang terpenting adalah dalam 1 semester itu Bapak Ibu bisa mengumpulkan 10 JP. Pak, kalau nggak bisa dalam 1 semester mengumpulkan 10 JP, sudah dengan 1 tahun terakhir melengkapi bisa 120 JP ya. Ya, ini bisa kita akui 6 SKS dan nilainya A. Jadi enggak usah per semester dibatasi. Ini sebetulnya aturan dalam rangka bahwa Bapak Ibu itu ya bahasanya apa ya? Ada ya batas maksimalnya lah. Kalau dalam 1 tahun dikebut ya, itu sebetulnya bagian dari ya pemerataan. Jadi kalau trackingnya per semester itu ada, itu kan berarti Bapak Ibu memang secara tidak langsung menggambarkan keaktifan Bapak Ibu. Tapi kalau yang 120 JP-nya kok diselesaikan dalam waktu 1 tahun tok ngono, ya silahkan nggak apa-apa. Tetapi kami nanti ada pertimbangan ya. Pertimbangannya di kami itu ada nilai A itu ada nilai A amin Bapak Ibu. Jadi ada amin, ada B plus, ada B utuh dan B min. Nanti penjelasannya di bawah ini. Nah, jadi kami itu tidak terlalu inilah harus saklek. Yang terpenting saya sampaikan terlebih dahulu secara idealnya nggih Bapak Ibu, idealnya jadi Bapak Ibu itu harus melampirkan per semesternya minimal 10 JP, 10 jam pelajaran. Kalau satu kegiatan pelatihan diklat 1 sertifikat ya, 1 semester lebih dari 10 JP itu kan sudah lebih ya. Nanti dari tim penilai kan harus menghitung keseluruhan. Jadi kalau lebih dari 10 JP ya sebetulnya secara ideal yang dianggap dinilai ya hanya 10-nya, 10 JP-nya. Jadi nanti setiap semester kalau lebih dari 10 JP yang dihitung hanya 10 jam pelajarannya. Berarti nanti digabungkan per semester per 6 tahun jadi 120 jam pelajaran. Ini idealnya Bapak Ibu. Jadi 120 itu didapat dari 10 jam pelajaran per semester. Jadi 6 tahun kali 0,5 SKS atau 10 JP kali 6 tahun kan dapatnya kurang lebih sekitar ini. Oke, Bapak Ibu. Lanjut nih. Jadi 1 tahun 20 JP itu. Yang ketiga, penyusunan perangkat pembelajaran. Ini ditagih produknya adalah Prota, Promes, Silabus, RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, dan instrumen penilaian. Mata kuliahnya namanya penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti wujudkan
Kemampuan Bapak Ibu dalam mengembangkan prota, promes, silabus, RPP ini dalam 1 semester itu kan kurang lebih yang diminta kalau semua lengkap ada ya, maka di sini dinilai A. 1 semester 16 perangkat. Perhitungannya bagaimana? 16 perangkat 0,5 SKS kali 12 semester. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu secara ideal tagihan kami itu per semester itu minimal ada nanti diunggah contoh 16 perangkat RPP ya, 16 RPP per semester. 16 RPP per semester. Nanti kalau dalam 1 tahun berapa RPP Pak? Berarti tinggal kalikan 2, 32 RPP. Lah itu baru RPP saja ya, baru RPP saja. Kalau di sini kan tagihannya A lengkap. Lengkap semua dokumen ada. Berarti ada prota, ada promes, ada silabus, ada RPP. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun nanti Bapak Ibu bisa melampirkan RPP 32 RPP, ada prota 1 tahun, ada promes ya, dan silabus selama 1 tahun. Lah kalau 1 tagihan ini sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu ini sudah kami anggap nilainya A. Jadi sebetulnya kan perhitungannya 6 tahun ini. Tapi kalau sudah dianggap, maksudnya Bapak Ibu lengkap, 1 tahun itu ada, ya sudah kita nilai A. Karena kan materi pembelajaran kurang lebih sama. Tahun yang pertama, kedua, ketiga, kecuali ganti kelas ya. Bagaimana kalau ganti kelas Bapak Ibu? Ya nanti Bapak Ibu bisa menyertakan SK. SK keterangan saja. SK bahwa Bapak Ibu adalah pengampu, ya otomatis sudah di atas ya SK-nya ya. Tapi SK-nya yang menyertakan bahwa Bapak Ibu itu beda. Kalau ini kan SK mengajar ya. Kalau yang di sini, kalau Bapak Ibu cukup ya, maksudnya dalam 1 tahun itu melengkapi prota, promes, silabus. Lah tahun-tahun 6 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang itu bisa cukup dengan SK. Surat keterangan bahwa guru tersebut mengembangkan prota, promes, silabus, RPP di tiap tahunnya. Kayak gitu harus diberikan SK. Kalau sudah tertanda tangan sekolah, kami percaya sudah, berarti kan otomatis nilainya A, lengkap, semua dokumen ada. Kalau mau 3 dokumen ya B, pilihan silakan. Ini agar secara pengakuan itu terpenuhi 6 SKS. Lanjut di pertemuan ini tagihan mata kuliah yang keempat ya, ada pengelolaan administrasi pembelajaran. Jadi mata kuliahnya namanya pengelolaan administrasi pembelajaran. Cukup mengumpulkan ini Bapak Ibu. Surat keterangan dari kepala sekolah madrasah tentang administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan ekstrakurikuler, 1 semester. Indikator nilai lengkap, semua dokumen ada. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti dalam mengupload, bisa jadi dalam SK itu cukup SK ya di dalamnya keterangan sesuai dengan dokumen yang akan diunggah. Jadi tagihannya sebetulnya adalah SK plus buktinya. Jadi tidak hanya SK ya, maksudnya plus buktinya. Tetapi lagi-lagi bukti per tahun itu tidak harus kami minta Bapak Ibu. Cukup bukti per tahunnya. Kalau SK-nya per tahun ada, silakan. Maksudnya gimana Pak? SK surat keterangan tahun 2021 Bapak Ibu sudah mengembangkan administrasi pembelajaran, administrasi nilai sampai administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Ini dari kepala sekolahnya. Plus lampirannya. Lampirannya apa? Ya ini administrasi pembelajaran isinya apa? Semuanya ada RPP dan lain-lain ya. Contoh-contoh sampelnya saja. Administrasi nilai ya berarti di sini seperti Bapak Ibu ketika melakukan pengisian rapot atau secara
tampilan unggahannya nanti bisa di-scan atau ditampilkan lah bukti-bukti Bapak Ibu sudah melakukan administrasi penilaian. Administrasi peserta didik, nah ini berarti banyak sekali kalau administrasi peserta didik ya. Tapi cukup bagian yang harus ditampilkan itu bukti bahwa Bapak Ibu itu melakukan adanya administrasi peserta didik. Ada presensi kehadiran kayak gitu, ada centang keseharian 1 bulan semuanya, itu kan bukti dari kegiatan Bapak Ibu melakukan administrasi peserta didik. Ada kegiatan bimbingan, umpamanya bimbingan konseling terhadap peserta didik atau administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Bapak Ibu selaku pembimbing bidang tertentu, pramuka, ada keahlian yang lain lah. Ini bisa ditampilkan dalam bentuk SK 1 tahun. SK 1 tahun itu maksudnya penuh, isinya ada administrasi pembelajaran atau administrasi nilai dan lampirannya. Loh, yang tahun sebelumnya 5 tahun ke belakang atau tahun-tahun yang lain cukup dengan SK-nya saja. Cukup SK-nya berarti cukup 1 lembar ya. Yang tahun 2021 atau yang tahun 2021 terakhir Bapak Ibu ada SK plus lengkap lampirannya. Tahun 2020, 2019 cukup SK-nya saja. Jadi dianggap isinya sama bahwa Bapak Ibu itu sudah lengkap kayak gitu. Lanjut terakhir Bapak Ibu, mata kuliah terakhir adalah mata kuliah peningkatan keterampilan guru dalam karya inovasi pembelajaran. Ini kegiatannya, nama mata kuliahnya adalah inovasi pembelajaran. Yang ditagih ada surat keterangan bahwa Bapak Ibu sudah menghasilkan sebuah produk, membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat PTK atau membuat video pembelajaran. Ini yang diminta adalah dalam 1 tahun. Ya, 1 tahun itu sebetulnya kita hargai satu karya inovasi per tahun adalah 0,5. Jadi secara teoritisnya atau secara idealnya Bapak Ibu itu minimal per tahun itu ada 2 karya inovasi. Oh mohon maaf, kalau 3 SKS ya ini 3 SKS. Jadi perhitungannya 0,5 SKS kali 6 tahun. Jadi kalau 1 karya inovasi ini berarti per tahun sudah 3 ya Bu ya. 1 karya inovasi 0,5. Nah, ini 1 karya inovasi per tahun 0,5. Berarti per tahun Bapak Ibu minimal 1 karya kita beri nilai 0,5. Nah, ini masing-masing bernilai 0,5 SKS per tahun selama 6 tahun. Lah kalau 6 tahun per tahun ada karya inovasi berarti kan setiap tahun nanti dapatnya 0,5 kali 6 tahun dapat 3 SKS. Berarti ini ada penilaian indikator nilainya nanti saya perbarui lah Bapak Ibu. Ini sebetulnya kan RPL ini bagian dari karena dari masing-masing LPTK tentu ada beberapa perbedaan nanti Bapak Ibu kalau loh LPTK lain kok itu perbedaan dalam hal penghargaan seperti ini, tetapi secara umum sama Bapak Ibu LPTK IAIN Pekalongan maupun LPTK yang lain itu sama dalam menagih RPL-nya ada, kemudian untuk indikator yang dinilai sebetulnya sama. Nah, ini tinggal Bapak Ibu nanti 1 karya inovasi per tahun 0,5. Ini nanti saya rubah lah. Ini berarti 0,25. Jadi 1 karya inovasi per tahun poinnya adalah 0,25 per tahunnya 1 karya inovasi. Jadi nanti kita hitung Bapak Ibu bareng-bareng kalau Bapak Ibu menghasilkan produk 12 produk ini kan sebetulnya nanti dapatnya 6 SKS ya, 6 SKS sedangkan di kita itu tagihannya ya 3 SKS. Maksudnya di kurikulum RPL-nya adalah 3 SKS. Kalau Bapak Ibu lebih dari karya yang dimiliki itu lebih dari 3
SKS, nanti tetap kita hargai dapatnya adalah 3 SKS, karena di sini hanya 3 SKS, SKS 6 SKS, tambah 6, 12, tambah 6, 18, tambah 3, 21, dan tambah 3, 24. Jadi ini udah benar berarti. Meskipun di sini adalah tagihan A 12 produk, ini nanti artinya Bapak Ibu bisa dimanai Bapak Ibu memiliki 6 SKS ya, sedangkan di sini ada 3 SKS. Ini sekaligus saya revisi Bapak Ibu bahwa nanti satu karya inovasi per tahunnya nanti tidak seharga 0,5. Kalau di pedoman seluruh kaprodi ini jauh tagihannya lebih besar lagi Bapak Ibu. Ini jangan sampai Bapak Ibu merasa nanti ada perubahan. Berarti ini sebetulnya penulisan saya saja. Tadi perlu saya hitung kembali. Kalau 12 produk ini kan 16. 12 produk, satu produknya 0,5 ya. Ini kan 6 SKS. Nah, ini ternilai A. Berarti apabila kurang dari 6 atau lebih dari 3 SKS, otomatis sudah A lah kayak gitu. Ini nanti saya sesuaikan lagi Bapak Ibu. Nah, ini bobot nilainya 86 sampai 100, ini A-nya A tanpa min. Jadi nanti bobot nilainya 4. A tapi ada amin. Kalau zaman saya belum ada amin ya. Ini sama dengan zamannya teman-teman saya satu angkatan atau temannya Bu Dian, belum ada perubahan dalam pedoman konversi nilai. Jadi kalau dulu saya di N Pekalongan 81 itu sudah A. Sekarang untuk dapat A itu 86 sampai 100. Saya kira ini Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa disiapkan nanti untuk masa pengisian dimohonkan kurang lebih ya saya akan menunggu konfirmasi dari pimpinan pengelola dan juga seluruh asosiasi prodi ya. Dari hasil rapat terakhir nanti akan kami konfirmasikan kembali Bapak Ibu bahwa RPL terakhir kapannya itu nanti biar Bapak Ibu bisa disiapkan terlebih dahulu. Demikian untuk informasi awal terkait dengan RPL, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Syafjur selaku moderator.